Aku tahu gerakan Jenderal Soeharto. Sumber berita dari penasukarno.wordpress.com. Menjadi seorang presiden mungkin tidak terlalu sulit, tetapi menjadi seorang pemimpin negeri sangatlah tidak mudah. Meraih jabatan sebagai presiden banyak ditopang oleh kematangan strategi politik, tetapi menjadi pemimpin sebuah negeri sangat membutuhkan kekuatan mental, serta kesediaan sakit dan berkorban demi negeri serta rakyat yang dipimpinnya. Konsep sebagai seorang pemimpin besar telah ditunjukkan secara nyata oleh Presiden Soekarno dalam menyikapi langkah-langkah kudeta Jenderal Soeharto dan kroninya. Tindakan Soeharto menyelewengkan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 sangat menyakiti perasaan Bung Karno. Sejumlah petinggi militer yang masih setia pada Soekarno ketika itu pun merasa geram. Mereka meminta agar Soekarno bertindak tegas dengan memukul Soeharto dan pasukannya. Tetapi Soekarno menolak. Soekarno tak mau terjadi huru-hara, apalagi sampai melibatkan tentara. Perang saudara, menurut Soekarno, adalah hal yang ditunggu-tunggu pihak asing, yaitu kaum kolonial yang mengincar Indonesia sejak lama. Begitu perang saudara meletus, pihak asing, terutama Amerika Serikat dan Inggris, akan mengirimkan pasukan mereka ke Indonesia, dengan alasan menyelamatkan fasilitas negara mereka, mulai dari para diplomat kedutaan besar sampai perusahaan-perusahaan asing milik mereka. Kesaksian mengenai keengganan Soekarno menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi manuver Soeharto, disampaikan salah seorang menteri kabinet Dwikora, Muhammad Ahadi. Saya bertemu Ahadi, mantan Menteri Transmigrasi dan Rektor Universitas Bung Karno itu, 2 pekan lalu di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat. Ahadi bercerita dengan lancar kepada saya dan beberapa teman. Air putih dan pisang rebus menemani pembicaraan kami sore itu. Komandan Korps Komando, Letjen Hartono, termasuk salah seorang petinggi militer yang menyatakan siap menunggu perintah pukul dari Soekarno. KKO sejak lama memang dikenal sebagai barisan pendukung utama Soekarno. Kalimat Hartono, hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO, yang populer di masa-masa itu, masih sering terdengar hingga kini. Suatu hari di pertengahan Maret tahun 1966, Hartono yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Wakil Panglima Angkatan Laut itu, datang ke Istana Merdeka menemui Bung Karno. Ketika itu Ahadi sedang memberikan laporan pada Soekarno, tentang penahanan beberapa menteri yang dilakukan oleh pasukan yang loyal pada Soeharto. Mendengar laporan itu, menurut Ahadi, Bung Karno berkata, kira-kira kemarin sore Harto datang ke sini. Dia minta izin melakukan pengawalan kepada para menteri, yang menurut informasi akan didemo oleh mahasiswa. Tetapi itu bukan pengawalan, kata Ahadi. Untuk membuktikan laporannya, Ahadi memerintahkan ajudannya menghubungi Menteri Penerangan Ahmadi. Seperti Ahadi, Ahmadi juga duduk di tim epilog yang bertugas menghentikan ekses buruk pasca pembunuhan 6 jenderal dan perwira muda Angkatan Darat dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Soeharto juga berada di dalam tim itu. Tetapi setelah beberapa kali dicoba, Ahmadi tidak dapat dihubungi. Tidak jelas di mana keberadaannya. Saat itulah, Hartono minta izin untuk menghadapi Soeharto dan pasukannya. Tetapi Bung Karno menggelengkan kepala, melarang. Padahal, masih kata Ahadi, selain KKO, Panglima Kodam Jaya Amir Mahmud, Panglima Kodam Siliwangi Ibrahim Aji, dan beberapa Panglima Kodam lainnya, juga bersedia menghadapi Soeharto. Bung Karno tetap menggelengkan kepala. Dia sama sekali tidak mau terjadi pertumpahan darah dan perang saudara. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Akadi dan Hartono. Bung Karno memerintahkan Hartono untuk menghalang-halangi upaya Soeharto, agar jangan sampai berkembang lebih jauh. Hanya itu tugasnya, Hartono diminta menjabarkan sendiri. Yang jelas, jangan sampai ada perang saudara. Kata Ahadi, menghindari perang saudara inilah, sebagai wujud kecintaan Presiden Soekarno terhadap rakyat dan negeri ini. Pantang bagi Bung Karno meneteskan darah di atas negeri ini, apabila hanya akan ditukar dengan sebuah kekuasaan.